Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Cadaver. Film yang mengisahkan pembunuhan berantai yang melibatkan dokter bedah forensik. Bagaimana jalan cerita filmnya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai. Dan inilah jalan cerita film Cadaver. Film diperlihatkan sebuah adegan proses pemakaman yang dihadiri oleh seorang narapidana yang dikawal oleh petugas polisi. Scene berlanjut di malam hari, di mana terlihat seorang pria melintas dengan sedan putih yang tak lama kemudian dihadang seorang berjubah. Pria yang mengendarai sedan putih menghindar dan menghantam tembok, lalu pria berjubah tersebut berusaha akan membunuhnya. Keesokan harinya terlihat kesibukan di kamar bedah mayat kepolisian, yang pada saat itu banyak mayat yang sedang diotopsi. Di sana ada seorang ahli forensik yang bernama Dr. Badra, dan menjadi tokoh utama film ini. Michael, sang inspektur polisi, memberikan informasi bahwa ada peristiwa pembunuhan yang dimana Michael meminta Badra untuk datang ke lokasi karena mayat tersebut hangus terbakar. Badra mengidentifikasi bahwa mayat tersebut tewas bukan saat dibakar, tapi sudah dibunuh terlebih dahulu dan tak bisa mendapatkan DNA. Karena sudah tidak ada daging yang tersisa, serta tulang sumsumnya juga tidak bisa. Mayat tersebut dibawa ke ruang otopsi untuk dilanjutkan pemeriksaan langsung oleh Badra. Seorang kepala polisi bernama Vishal datang ke ruang otopsi untuk menanyakan kepada Badra hasil otopsi. Hasilnya adalah mayat ini dibunuh dengan cara disiksa. Terlihat dari beberapa tulang yang patah dan pecah, serta semua jari tangan kanannya sudah dipotong oleh pelaku. Selanjutnya, dilakukanlah scanning tempurung kepala korban dengan komputer dan didapatlah korban bernama Salim Rahman. Yang menjadi masalah selanjutnya, polisi belum mengumumkan berita tersebut, tapi sudah muncul berita di televisi bahwa seorang narapidana bernama Vetri mengaku telah membunuh seseorang yang bernama Salim Rahman. Vishal datang ke penjara untuk memeriksa sel dari Vetri. Inilah Vetri yang ternyata sudah diincar untuk dibunuh oleh narapidana lainnya. Vishal dibuat kesal saat ditanya bagaimana bisa membunuh Salim. Vetri menjawab, "Itu tugas kamu." Vishal dipanggil oleh para pejabat di kepolisian untuk Badra dilibatkan dalam penyelidikan kematian Salim. Ternyata Badra selain seorang dokter ahli di forensik, dia juga ahli kriminologi. Vishal datang menemui Badra untuk memintanya bergabung ke dalam timnya. Badra mengaku kepada Vishal sudah memiliki seorang anak dan kini suaminya bekerja di Dubai. Saat Vetri diinterogasi dan ditanya soal Salim, Vetri marah. Tapi saat ditanya siapa Angel, Vetri terlihat tenang. Vetri dibawa oleh Vishal dan Badra ke gereja di mana dulu Vetri kerja dan mencari siapa itu Angel. Ternyata Angel adalah istri dari Vetri yang semasa bayi Angel dibuang di gereja tersebut dan dibesarkan hingga dewasa dan menikah dengan Vetri. Saat di gereja dia mengatakan kepada Badra bahwa dia akan melakukan perburuannya lagi, yaitu membunuh orang yang sudah ditargetkan. Vetri hanya memberi petunjuk pada Alkitab dan tulisan di nisan kuburan dari Angel. Saat kembalinya mereka dari gereja, di perjalanan mereka dihadang dan akan ditabrak oleh mobil jeep. Tapi Vishal segera mencegahnya dengan beberapa tembakan yang mengarah ke mobil jeep tersebut. Dan rombongan Vishal berhasil lolos dari tragedi tersebut. Badra dan Vishal beserta Michael melanjutkan menyelidiki kasus kematian dari Angel, istri dari Vetri. Jasad Angel diotopsi oleh Dr. Salim Rahman, yang kemungkinan ada hubungannya dengan tewasnya Salim. Vishal dan Badra memutuskan untuk kembali mengotopsi mayat dari Angel. Sang pastor yang dipanggil Bapak dan sebagai ayah angkat dari Angel
mengalami percobaan pembunuhan saat dijemput oleh Michael. Dikarenakan sang pastor sedang kondisi kritis, maka untuk mendapatkan persetujuan dari wali Angel sangat tidak mungkin. Namun Badra mengajak Vishal untuk tetap menggali kuburan. Namun saat sampai di kuburan, ternyata sudah ada sekelompok orang yang coba menggali. Dan terjadilah perkelahian antara kelompok tersebut dengan Vishal. Dan perkelahian tersebut dimenangkan oleh Vishal. Keesokan harinya, mereka mengangkat mayat dari Angel. Saat akan diangkat ternyata mayatnya masih utuh, hanya berbau saja. Badra pun langsung mengotopsi. Badra menjawab keanehan dari mayat yang tidak membusuk atau hancur. Itu karena mayatnya berlapis semen, dan di tubuhnya ada seperti sabun atau lilin, juga disebut adipicore, yang mencegah kebusukan. Saat Badra melakukan otopsi, dan ternyata itu adalah otopsi pertama pada tubuh Angel, dan ternyata hatinya juga sudah hilang. Badra menceritakan hal tersebut kepada Vishal dan minta untuk dirahasiakan. Mereka bertiga ke rumah sakit untuk mencari informasi terkait otopsi Angel beberapa tahun lalu. Saat di lorong, Badra melihat di papan nama ada nama Abel. Badra teringat akan petunjuk Fetri siapa yang akan selanjutnya dibunuh. Ternyata Dr. Abel adalah adik dari Dr. Salim. Karena kekhawatiran atas petunjuk tersebut, akhirnya mereka ke rumah Abel untuk mencari informasi dan melindungi Abel dari pembunuhan. Tapi terlambat sudah, Abel tewas tertembak oleh orang yang menyusup ke rumahnya. Pembunuh tersebut diketahui akan kabur dan ditembak lalu dikejar oleh Vishal, tetapi pembunuh tersebut berhasil lolos. Vishal meminta hakim untuk menambah masa tahanan Fetri selama 2 hari. Karena pastor ada kemungkinan terlibat karena di tempat TKP ditemukan sidik jarinya. Tapi pastor juga menjadi korban. Meninggalnya Angel terjadi ketika pulang dari rumah sakit saat menaiki motor bersama Fetri. Di pertengahan jalan, ada pengendara yang menjamret kalung Angel. Dan saat itu pula Angel terjatuh dari motor, badan Angel meniban perut yang tengah mengandung. Angel pun pingsan. Tak lama kemudian Fetri mengejar penjamret dan terjadi perkelahian yang mengakibatkan sang penjamret tewas tertabrak bus. Angel dibawa oleh ambulan tanpa sepengetahuan Fetri. Dan itulah bagaimana Angel tewas. Ternyata ada seorang saksi, yaitu perawat yang bernama Priya. Di mana pada saat itu Priya harus menggantikan kawannya untuk membantu operasi Dr. Salim. Priya belum mengetahui kondisi dan sebab Angel dioperasi. Priya mengetahui bahwa Angel masih hidup, tapi Dr. Salim tidak menolongnya. Hanya mengeluarkan bayi di dalam kandungan yang pada saat itu dinyatakan tewas. Tapi pada saat Priya akan membuang bayi tersebut, ternyata bayi Angel masih hidup. Bayi Angel diserahkan ke pastor sebagai sang kakek angkat. Badra dan Vishal menyimpulkan bahwa target berikutnya adalah seorang yang menerima transplantasi hati pada saat Angel tewas. Tak lama kemudian Vishal menghadap pimpinan. Di sana ternyata Vishal dipindah tugaskan. Di ruangan tersebut juga ada ayah dari Dr. Salim. Dia mengatakan kita akan menangkap pembunuh dengan memancing penerima hati dari Angel. Tapi Vishal berkata, saya tidak yakin yang menjadi target adalah penerima hati tersebut. Kemungkinan adalah ayah Dr. Salim, yaitu orang yang saat ini berhadapan dengan Vishal. Ternyata Priya sendiri tewas oleh Dr. Salim, Dr. Abel dan ayahnya. Priya disiram air keras saat dia diketahui akan mencuri data dari komputer Salim. Dia lakukan atas saran dari Badra untuk mendapatkan bukti atas perbuatannya kepada Angel. Dr. Badra, sang ahli bedah forensik, adalah dalang dari pembunuhan berantai atas dendamnya kepada keluarga Ali dan kedua anaknya. Badra pertama kali bertemu Angel itu di saat dia sedang naik bus, di mana terjadi jalinan pertemanan yang cukup akrab walaupun baru pertama kali bertemu. Karena dia seorang dokter bedah forensik, maka dia tahu mayat-mayat yang akan diotopsi.
Pada saat itu dia mengetahui bahwa Angel tewas saat dia membuka map atas nama Angel. Dari situ Badra mulai berpetualang dengan dibantu ayah pria. Selain dalam pembunuhan berantai, dia juga ikut andil dalam membunuh korbannya. Dari Dr. Salim, sebelum dibakar dia disiksa oleh Badra, lalu dibakar oleh ayah pria. Abel sendiri ditembak oleh Badra agar alibinya masuk dan tidak dicurigai dia membunuh saat Vishal bersamanya. Yang terakhir, Ali juga sama. Diculik oleh ayah pria kemudian Badra menyiksanya. Dan dijadikan bahan praktek kepada calon-calon dokter bedah forensik. Selama ini anak yang selalu bersama Badra, itu adalah anak Angel dan Fetri. Badra seorang ahli bedah forensik, sangat piawai dalam menjalankan perannya saat menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Selama itu, dia bersandiwara agar tidak terjadi kecurigaan. Yang akhirnya Badra, ayah pria dan Fetri, bisa membalas kematian Angel. Begitulah akhir film dari Cadaver. Terima kasih, sampai jumpa di jalan cerita film selanjutnya.